12 hukum karma yang akan mengubah hidup Anda. Karma atau hukum sebab akibat. Anda mungkin pernah mendengar tentang karma, tetapi mungkin Anda tidak terbiasa dengan hukum karma. Pada dasarnya ketika Anda melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, hal-hal yang baik juga terjadi pada Anda. Sebaliknya jika Anda melakukan hal-hal yang kejam kepada orang lain atau mengabaikan kebutuhan orang lain, perasaan yang sama pada akhirnya juga akan kembali kepada Anda. Mereka yang percaya kepada karma bekerja keras untuk membawa diri mereka sendiri kepada karma yang baik. Akan tetapi, hukum karma lebih kompleks daripada definisi dasar di atas. Untuk dapat benar-benar memahami manfaat hukum karma, Anda harus terbiasa dengan karma dan mengerti artinya. Anda juga harus memahami apa sebenarnya karma itu dan dari mana asalnya. Karma berasal dari kepercayaan Buddhis tentang hukum sebab akibat moral. Karma berhubungan dengan setiap tindakan, pikiran dan kata-kata yang disengaja. Dengan kata lain, segala jenis tindakan atau pikiran dapat membawa karma baik atau buruk, tergantung pada jenis tindakan itu. Tetapi untuk hal-hal yang tidak disengaja bukanlah karma, karena niat adalah faktor penentu. Jika Anda percaya pada karma, Anda harus tahu ada hukum karma yang harus diikuti untuk menghindari karma buruk atau untuk melepaskan diri dari karma buruk tersebut. Tindakan dalam hidup Anda yang mempengaruhi karma, termasuk pada bagaimana cara Anda memperlakukan orang lain, bagaimana cara Anda memandang diri Anda secara internal, bagaimana Anda menggunakan sumber daya Anda, dan bagaimana Anda mengembangkan karakter Anda. Maka daripada itu melakukan karma baik untuk diri sendiri tidak hanya membuat Anda merasa baik, tetapi juga dapat meningkatkan kehidupan Anda di semua bidang. Mereka yang mempercayai karma meyakini bahwa karma dapat mengarah pada hal-hal baik dalam karir, keuangan, hubungan dan seluruh perasaan kesejahteraan. Berikut 12 hukum karma yang dapat mengubah hidup Anda. 1. Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat berfokus pada gagasan bahwa Anda hanya akan mendapatkan apa yang Anda berikan. Sebagai contoh, Anda berlaku jujur akan mendapatkan kejujuran, jadilah baik maka Anda akan mendapatkan kebaikan. Jika Anda menginginkan cinta, maka berikanlah cinta. Gagasan tersebut berlaku untuk semua aspek baik positif dan negatif. 2. Hukum penciptaan. Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan tanpa berusaha mendapatkannya. Anda perlu mengejar apa yang Anda inginkan daripada duduk-duduk menunggu hal tersebut terjadi. Pada dasarnya, hukum ini berarti bahwa ketika Anda tidak puas dengan hidup Anda harus mengintrospeksi diri Anda untuk melihat apa yang perlu diubah. 3. Hukum kerendahan hati. Pengertian dasar dari hukum kerendahan hati adalah Anda harus menerima hal-hal sebelum Anda dapat mengubahnya. Ini berarti menyalahkan orang lain atas hal-hal yang sebenarnya adalah kesalahan Anda tidak dapat diterima. Itu juga berarti bahwa Anda tidak dapat memperlakukan orang lain secara berbeda jika mereka tidak setuju dengan pendapat Anda. 4. Hukum pertumbuhan. Dimanapun Anda berada di dunia ini membutuhkan adaptasi dari dalam diri Anda. Anda harus mengubah diri Anda sendiri sebelum seluruh dunia akan berubah, termasuk orang-orang di sekitar Anda. Ini dianggap sebagai tumbuh untuk merangkul lingkungan Anda, makanya ada yang disebut sebagai hukum pertumbuhan. Anda harus fokus menyesuaikan diri dengan dunia yang Anda inginkan, bukan mencoba untuk mengubah atau mengendalikan orang-orang di dalamnya. Setiap orang harus fokus pada pertumbuhan mereka sendiri. 5. Hukum tanggung jawab. Untuk mengubah hidup Anda secara positif, Anda harus memahami bahwa Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup Anda. Untuk semua yang terjadi dalam hidup Anda adalah cerminan dari apa yang terjadi pada diri Anda. Hukum tanggung jawab ini mirip dengan hukum pertumbuhan karena Anda harus melihat diri Anda sendiri dan tidak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. 6. Hukum relasi. Hukum ini berfokus pada hubungan masa lalu, sekarang dan masa depan Anda. Dengan hukum ini, Anda dapat melepaskan diri dari kutukan karma buruk dengan berfokus untuk mengendalikan masa sekarang dan masa depan Anda. Setiap hal positif yang Anda lakukan dapat membantu meringankan karma buruk, dan Anda dapat mengatasi kesalahan tertentu di masa lalu serta membuat langkah besar untuk menghapus karma buruk dalam hidup Anda. 7. Hukum fokus. Dengan melatih pikiran Anda untuk fokus hanya pada satu pemikiran dalam satu waktu, Anda membiarkan diri Anda merasakan manfaat dari hukum karma yang satu ini. Karena pikiran kita tidak seharusnya mengikuti banyak pikiran pada satu waktu,
mencoba melakukan itu dapat membawa Anda pada suatu karma buruk. Cara untuk melatih pikiran Anda fokus pada satu waktu adalah dengan menuliskan semua tujuan penting yang Anda miliki untuk diri sendiri. Kemudian Anda harus membuat peringkat untuk mana yang lebih penting untuk diprioritaskan hingga pada yang tidak penting dan fokuslah mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Jika Anda mencoba untuk fokus pada semua tujuan Anda dalam satu waktu, Anda tidak memberi perhatian dan energi pada setiap tujuan tersebut. Satu manfaat lain dari hukum fokus ini adalah bahwa dengan berfokus pada tujuan-tujuan penting, Anda tidak menyia-nyiakan waktu untuk fokus pada hal-hal yang tidak penting. 8. Hukum memberi dan keramahan. Hal-hal yang Anda yakini harus dipraktikkan secara teratur dan diharapkan Anda dapat menunjukkan komitmen pada apa yang Anda yakini. Tindakan Anda harus selalu mencerminkan keyakinan itu dan jika itu terjadi Anda akan merasakan manfaatnya. Di sisi lain, jika Anda tidak mempraktikkan apa yang Anda yakini Anda akan menerima karma buruk. Ketika Anda menerima karma buruk karena hukum memberi ini, Anda perlu merefleksikan karakter Anda sendiri dan membuat perubahan yang diperlukan. 9. Hukum di sini dan sekarang. Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda hidup, tidak peduli dengan lingkungan, berfokus dan menghabiskan waktu untuk memikirkan masa lalu Anda berarti Anda tidak pernah benar-benar hidup dalam keadaan di sini dan sekarang. Gagasan ini juga berlaku untuk berusaha hidup di masa depan. Fokus pada kecemasan Anda tentang masa depan berarti Anda sedang tidak hidup di masa sekarang. Anda harus memfokuskan energi Anda pada mereka yang ada dalam hidup Anda saat ini, memanfaatkan situasi keuangan Anda dengan sebaik mungkin dan terlibat dalam kehidupan Anda saat ini. 10. Hukum perubahan. Perubahan diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik. Hal yang sama akan terjadi berulang kali hingga Anda mempelajari hukum ini. Ini adalah cara karma memberitahu Anda bahwa Anda memiliki pelajaran yang harus dipelajari sebelum perubahan terjadi. Anda akan tahu bahwa Anda telah berhasil mempelajari pelajaran itu ketika segala sesuatu mulai berubah untuk Anda. Jika hidup tiba-tiba menjadi berbeda dengan cara yang lebih baik, kemungkinan Anda telah membuat perubahan. 11. Hukum kesabaran dan penghargaan. Untuk mendapatkan manfaat dari kerja keras, Anda harus belajar untuk bersabar dan tetap bekerja bahkan sekalipun Anda tidak melihat kemajuan. Jika Anda tidak tetap bersabar dan berhenti bekerja untuk berhasil di tujuan Anda, maka Anda mungkin gagal atau kesuksesan Anda tidak sebesar yang Anda harapkan dan yang diperoleh orang lain. 12. Hukum inspirasi. Hukum karma ini dimaksudkan bekerja untuk meningkatkan motivasi dan semangat Anda ketika Anda sedang bersedih. Anda harus percaya pada diri sendiri dan tahu bahwa Anda penting di dunia ini. Mengetahui bahwa Anda membuat perbedaan tidak peduli seberapa besar tindakan Anda dan bekerja untuk membawa kebahagiaan serta cinta ke dunia akan membawa Anda pada karma baik. Pada gilirannya Anda akan menerima kebahagiaan dan cinta dalam hidup Anda sendiri. Demikian 12 hukum karma yang akan mengubah hidup Anda. Semoga video kali ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita untuk lebih memahami diri sendiri lebih dalam. Ingatlah bahwa setiap usaha yang Anda lakukan untuk mempelajari hal baru akan membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan Anda. Apabila ada yang ingin Anda sampaikan, beritahu kami di bagian kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol dan beritahu teman Anda tentang hal tersebut. Klik tombol subscribe untuk melihat lebih banyak video dari kami dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.